Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, menjaga keluarga kita, menjaga tetangga kita, dan menjaga semua hambanya. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita masih di tema 3, makanan sehat, dan subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan memasuki pembelajaran 3, kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial, PPKN, dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita dari ilmu pengetahuan sosial, siswa memahami arti dari interaksi serta macam-macamnya. Adapun pelajaran PPKN, siswa memahami keragaman di lingkungan sekitar. Dan tujuan dari bahasa Indonesia adalah siswa memahami unsur-unsur iklan. Lanjut saja. Di pelajaran IPS, kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Seseorang tidak bisa hidup sendirian, maka dia membutuhkan orang lain. Maka dari itu manusia disebut dengan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Antara satu sama lainnya saling membutuhkan atau saling memenuhi kebutuhannya. Hubungan antar satu sama lain disebut dengan interaksi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu seseorang dengan individu dengan seseorang lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Ciri-ciri dari interaksi sosial yaitu sebagai berikut. Ciri pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang, ya, antara individu dan individu lainnya. Yang B, terjadi komunikasi dan hubungan timbal balik antar pelaku interaksi. Jadi ada komunikasi, ada pergaulan antara satu dengan lainnya. Contohnya, seorang penjual barang tanpa ada pembeli, maka tidak akan terjadi interaksi. Terjadi interaksi seorang penjual, maka ada pembeli. Ini salah satu contoh dari individu dengan individu lainnya. Yang C, memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Sebagaimana contoh tadi, seorang penjual bermaksud menawarkan barang kepada orang lain yang membutuhkan. Maka orang yang membutuhkan itu harus membeli, harus melakukan interaksi, komunikasi antara penjual dan pembeli. Si penjual menawarkan barang, si pembeli memberikan uang, sehingga si pembeli mendapatkan barang dari si penjual dan si penjual mendapatkan uang dari si pembeli.
Tahukah kamu bahwa manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia? Interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi ini disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup terjadi secara alami. Berbagai kegiatan ekonomi, mata pencarian, yaitu orang yang bekerja, masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam di sekitarnya, seperti gunung, sungai, rawa, dan pantai. Ya. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan hidup, lingkungan sekitarnya, yaitu gunung, manusia berinteraksi. Manusia bekerja dengan sungai. Contohnya, manusia itu sebagai nelayan mencari ikan sungai. Atau di pantai, manusia berinteraksi dengan pantai. Artinya orang itu bisa jadi bekerja di pesisir pantai, bisa menjadi seorang pemandu wisata atau penjual souvenir, dan bisa jadi memberikan jasa penyewaan banana boat mungkin, atau yang lainnya. Kita akan masuki ke muatan pelajaran kita PPKN. Di PPKN ini kita akan mempelajari keragaman, kebermacam-macaman ya di lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar itu banyak, bermacam-macam. Ada yang berbeda antar bahasa, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Jadi, keragaman di lingkungan sekitar akan ada interaksi sosial. Adalah hubungan timbal balik antar individu seseorang dengan individu. Contohnya tadi sudah Ustadz sampaikan, penjual dan pembeli. Kemudian contoh individu dengan kelompok. Contohnya seorang guru dengan murid-muridnya. Seorang guru satu orang, individu. Adapun murid-murid kelompok. Dan kelompok dengan kelompok. Contohnya tim kesebelasan sepak bola. Ya. Antara tim satu berjumlah atau berkelompok melawan dengan lawannya, yaitu pun kelompok. Atau tim olahraga yang lainnya, basket dengan tim basket, atau tim voli dengan melawan tim voli lainnya. Tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Ya, kita lanjutkan di pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita kali ini akan mempelajari unsur-unsur iklan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian, kemudian ciri-ciri iklan, kali ini kita akan mempelajari unsur-unsur iklan yang ada di halaman 158. Unsur-unsur iklan itu apa aja sih? Yang pertama adalah headline. Headline itu adalah judul iklan. Judul iklan merupakan unsur paling penting dari sebuah iklan cetak. Contohnya judul iklan, cara cepat belajar bahasa Arab. Yang B, subjudul merupakan gambaran garis besar produk. Dan yang C, isi iklan. Biasanya ditulis dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil dari judul
dan subjudul. Itu namanya isi iklan. Berarti yang menjelaskan tentang barang atau layanan jasa. Yang D, visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar. Itu visual. Jadi kalau sebuah iklan tidak ada gambar, mungkin kurang menarik ya. Biar agar lebih menarik, si pembuat iklan akan memasang foto atau gambar. Selanjutnya, E, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Ini penting. Orang yang menjual barang, kalau tidak diberitahu namanya atau alamatnya, orang tidak akan mungkin tahu apa nama barang itu, dan orang akan mencari di mana tempatnya. Kalau tidak diberitahu atau tidak ada info tentang alamat, maka orang akan susah untuk menghubungi. Orang akan susah untuk mendapatkan barang itu. Hal ini membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Ya, Ustadz beri tugas kepada kalian, tugas bahasa Indonesia di halaman 159. Yang pertama, kalian harus mengetahui tugas kalian adalah mengidentifikasi unsur-unsur dalam iklan. Kemudian kalian mendemonstrasikan unsur-unsur iklan. Ya, kalian kerjakan. Berilah tanda panah yang tepat untuk tiap-tiap unsur iklan yang terdapat pada contoh iklan tersebut. Carilah satu contoh iklan dari media cetak, tunjukkan bagian headline dan isi dari iklan tersebut. Lalu kumpulkan berupa foto kepada wali kelas masing-masing. Ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Mungkin ini yang Ustadz bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan ataupun yang lainnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya Ustadz juga akan mengingatkan kalian tetap semangat belajar di rumah, dan ingat untuk selalu menjaga atau mematuhi protokol kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari wabah-wabah yang tidak atau yang berbahaya. Marilah kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.